Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan kita luar biasa. Kita akan tetap bangkit berdiri. Ya Bapak Ibu, kita akan lebih semangat lagi ya. Jangan kita cuma terpaku dengan diam ya, tapi kita akan semangat. Ada gerakan Roh Allah di sini. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah gerakan Allah boleh terjadi di tempat ini, dan biarlah iman kita boleh diperbaharui dengan lebih lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Firman
Benar Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi pelita dalam setiap langkah kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, baik yang ada di ruang gereja ini maupun yang mengikuti lewat live streaming Tuhan, Engkau menjaga setiap kami, mempersiapkan setiap hati kami, sehingga pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, firman ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan, dan mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami izinkan Engkau yang mengambil alih dalam setiap pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang nampak atas pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan di hari yang cerah, yang panas. Hari ini ada satu sukacita yang luar biasa bagi kita semua, boleh menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Mari langsung saja bersama dengan saya kita membuka dalam satu pembukaan ayat yang sudah sangat tidak asing di pendengaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Pasti sudah tahu. Saya nggak usah buka Alkitab, sudah hafal. Ada yang sudah hafal? 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. 1 Tesalonika, ya sudah ada di slide. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, masih ada yang mencari. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya membacakan ayat ini sudah sering ya Bapak Ibu dengar ya. Sudah sering didengar, diucapkan setiap hari, mungkin setiap waktu. Saya membacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 dalam Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Sederhana saja, khotbah saya yang diberi tema yaitu hidup yang bersyukur. Wah, Grace, kalau bersyukur mah cemen, gampang sekali. Tiap hari saya baru langkah kaki keluar rumah, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mandi baru satu gayung, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Baru mau masak, motong satu tahu, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Gampang, gak usah dibahas, saya sudah lakukan. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita melihat satu pemahaman yang mungkin bagi kita gampang, tetapi ada bagi orang lain yang mungkin gampang-gampang susah. Apa sih sebenarnya bersyukur? Apakah bersyukur hanya sekedar kita katakan terima kasih Tuhan, hari ini saya boleh hidup. Terima kasih Tuhan, saat ini, pagi ini saya masih boleh berjalan. Apakah hanya sekedar seperti itu? Benar, pada waktu kita mengucapkan itu, kita benar-benar merasakan. Gak mungkin kan kita gak bisa jalan, terus kita ngomong terima kasih Tuhan saya bisa jalan. Kita gak bisa jalan. Benar, kita mengucap syukur dengan setiap kata-kata yang indah di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau kita lebih mendalami tentang apa sih bersyukur ini. Maaf ya saya di sini. Bersyukur itu bukan hanya sekedar kata-kata kita di hadapan Tuhan. Bersyukur bukan hanya sekedar saya sering pakai kata sekedar. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu yang sering dengar saya sampaikan firman Tuhan, saya sering pakai kata sekedar. Kalau sekedar itu ya sudah dilakukan tapi ya seadanya, nggak full. Hanya sekedar kata-kata, tetapi kita sendiri tidak mengalaminya. Nah, bersyukur itu mampu kita tunjukkan bukan hanya sekedar kita naikkan kata-kata di hadapan Tuhan, tetapi itu benar-benar kita alami dan kita akan mengalaminya. Misalnya seperti ini, saya gambarkan seperti ini saja. Tanda kita bersyukur, tanda kita bisa, saya ini sudah masuk kategori
sudah bersyukur hanya sekedar ngomong terima kasih Tuhan buat kaki saya yang sudah bisa berjalan, atau benar-benar kita mengalaminya? Yang pertama, secara umum orang yang bisa bersyukur dia gak gampang mengeluh. Gak gampang, namanya manusia masih ada mengeluh, tetapi tidak gampang mengeluh. Jadi sekalipun dia katakan terima kasih Tuhan buat hari yang kau beri. Saya papa, nah ini kita makan apa Pak hari ini Mas? Setiap hari tahu melatih gitu kan. Baru beberapa menit yang lalu katakan terima kasih Tuhan buat hari yang kau beri. Tapi baru masuk dapur, baru mau belanja, lihat uang belanja hanya cukup beli tahu, hanya cukup beli ayam 1/4 gitu kan. Sudah mau ngomel sih enggak, ngedumel dalam hati pun. Orang yang bersyukur sekalipun mengucapkan kata-kata syukur, entah orang lain dengar atau tidak, tetapi dalam hidupnya tidak mudah untuk mengeluh. Ya wes, kalau hanya ayam 1/4, anggota keluarga ada 10, ya bayangkan aja dibagi apa, dibikin bakmoy, mungkin seperti itu. Dicincang-cincang, dibikin soto, biar satu keluarga 10 orang bisa makan ayam 1/4, gitu kan. Orang yang bisa bersyukur, hidup apa adanya, bukan hidup ada apanya. Gak ada tapi diada-adakan. Itu sebenarnya ini secara umum ya. Standar kita ini bersyukur apa enggak? Kita ini setiap hari naikkan ucapan syukur, benar enggak kita ini hidup apa adanya? Ya dengan apa yang ada pada kita, berpada dengan apa yang ada pada kita. Dengan kata lain, orang yang bersyukur dia puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Bukan enggak mau minta lagi yang lebih, enggak, apa yang ada saat ini, ya wes hari ini. Orang yang bisa mampu bersyukur dalam hidupnya ada kebahagiaan. Orang nggak tahu dia hanya makan ayam 1/4 untuk 10 anggota keluarga. Pada waktu dia keluar happy sekali. Wah, ibu itu enak ya, apik keluarganya. Padahal barusan di rumah lagi berantem dan mungkin lagi bukan berantem ya, kayak ya wes ayam 1/4 untuk 10 anggota keluarga. Tapi karena menikmati hidup ini, keluar pun dengan happy. Tapi orang yang lihat, wah hidupnya bahagia sekali, pasti ini diberkati Tuhan dengan berkat jasmani yang melimpah-limpah. Itu tolak ukur yang dipakai untuk kita melihat ternyata bersyukur itu bukan hanya sekedar kita katakan oke, bersyukur saya bisa bangun pagi ini, itu tidak salah. Tetapi benar-benar kita menghidupi sepanjang hidup yang kita jalani sepanjang hari ini, benarkah kita mengalami yang namanya hidup mengucap syukur? Benar tak kita mengalami sepanjang hari atau hanya pas bangun pagi saja? Benar tak kita menutup hari ini benar-benar kita mengalami, oh iya Tuhan, terima kasih ternyata sepanjang hari ini saya nggak mengeluh. Terima kasih Tuhan ternyata sepanjang hari ini saya berpada dengan apa yang ada pada keluarga saya dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, lawan bersyukur kan bersungut-sungut, betul ya? Mengeluh seperti yang saya katakan tadi. Ada satu konselor atau satu pemimpin ya, sering dia kasih ceramah-ceramah tentang kepemimpinan. Namanya Andreas Harafe, Bapak Ibu bisa cari, dia penulis buku dan lain sebagainya. Dia katakan dia melakukan sebuah penelitian, saya baca ya. Melakukan penelitian selama 10 bulan kepada 500 peserta. Di sini nggak sampai 500 ya, 10 bulan. Jadi bukan surveinya itu bukan hanya sehari 2 hari, 10 bulan dia lakukan survei kepada 500 peserta. Disuruh selama 10 bulan buatlah daftar 25 hal yang disyukuri dalam hidup. Gampang kan 10 bulan? 25 hal. Banyak apa sedikit itu Bapak Ibu Saudara? Kayaknya banyak juga ya. Tapi selama 10 bulan. Dan ternyata hanya 5% dari 500 peserta, hanya 5% peserta yang mampu menyelesaikan dalam waktu beberapa menit. Jadi 10 bulan ini apa yang harus dia syukuri? Ada 25 apa? Sekarang bulan Mei, ya 10 bulan yang sudah dilewati, 25 hal yang harus disyukuri. Ternyata survei yang dia lakukan hanya 5% peserta yang mampu menulis kurang lebih dari 5 menit.
Tapi yang 95% memerlukan waktu yang lebih lama untuk memikirkan apa aja ya 10 bulan ini yang harus saya syukuri. Ternyata dari survei ini masih banyak orang yang belum bisa mensyukuri, yaitu hanya sekedar katakan puji Tuhan, Tuhan baik dalam hidup saya. Tapi apa aja? Kebaikan Tuhan itu apa aja? Bos pokoknya Tuhan baik, Bos. Ya iya, Tuhan baik apa? Ya baik pokoknya, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jangan-jangan kalau Bapak Ibu yang bilang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, jangan-jangan nggak menyadari apa kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya kenyataan hidup yang bersyukur itu. Walaupun setiap hari kita sudah lakukan, kita sudah katakan, kita sudah ucapkan setiap hari tentang bersyukur, tetapi kadang-kala seperti yang saya katakan tadi, pada waktu saya mungkin kasih survei, Bapak Ibu 1 bulan ini ucapan syukur apa? Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita selama sebulan ini. Mungkin hanya kita mikir-mikir, apa ya? Kayaknya sebulan ini cuma 1, cuma 2, cuma 3. Dan itu bukan orang lain yang tahu. Itu hanya saudara dan saya pribadi yang tahu. Bangsa Israel, kurang apa pertolongan Tuhan atas kehidupan bangsa Israel? Tetapi pada waktu mereka diizinkan Tuhan untuk melewati padang gurun, apa yang terjadi? Bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel menjadi bangsa yang suka bersungut-sungut. Bangsa Israel menjadi bangsa yang akhirnya mulai meninggalkan Tuhan hanya karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga dari kita melihat kenapa orang susah untuk bersyukur, karena tadi kenyataan yang dialami tidak sesuai dengan harapan. Betul ya? Oh, saya mau belajar bersyukur. Pada waktu kita menjalani 1 hari ini, ternyata kenyataan yang kita sudah harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya hidup yang bersyukur ini menjadi hidup yang mengeluh. Karena apa? Aduh, saya sudah rencanakan ini, saya sudah planning ini baik-baik. Orang susah bersyukur karena ada putus asa. Gagal 1, oke, masih bisa lah. Gagal 2, sudahlah, ngapain? Tuhan gak tolong saya kok. Ya sudahlah, bersyukur gak bersyukur ya tetap aja saya gak ditolong. Putus asa. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat, Bapak Ibu, saya akan berikan 3 hal saja. Banyak sebenarnya, tapi 3 hal saja, 3 hal besar. Apa yang akan kita nikmati pada waktu kita hidup mengucap syukur, hidup dalam bersyukur. Jadi sekali lagi bukan hanya oh iya saya sehat makanya saya bersyukur. Kalau saya tidak sehat saya tidak bersyukur. Tetapi kebalikannya, bagaimana apa yang akan kita nikmati setelah kita bersyukur? Artinya bersyukur dulu baru dapatkan sesuatu. Kalau biasanya kan pernah nggak kita bersyukur? Terima kasih Tuhan karena sampai saat ini saya masih sakit, belum sembuh loh. Jarang kan? Biasanya kita bersyukur, bersaksi karena sudah sembuh. Tapi mungkin kita jarang ya. Mungkin agak ekstrim juga kalau bersaksi di sini. Ayo bersaksi, puji Tuhan, Tuhan baik. Saya masih sakit, Tuhan izinkan sakit sampai dengan hari ini. Tapi itu akan kita lihat bagaimana keadaan kita saat ini. Karena kita semua tidak baik-baik saja, betul ya? Ada yang hidupnya full baik-baik saja. Pada kenyataan di dalam dunia ini kita tidak baik-baik saja. Bahkan dunia ini tidak baik-baik saja. Di dunia luar tidak baik-baik saja. Tetapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, benar-benar kita hidupi, benar-benar kita alami bahwa apapun yang terjadi, saya mau tetap mengucap syukur. Dalam keadaan baik maupun tidak baik, saya mau mengucap syukur. Sehingga kalau ada bagi yang ikut Zoom mungkin ya hari Senin Pak Elias bilang ada yang mau bersaksi, orang mikir mungkin ada cari hari ini saya nggak mengalami kebaikan, bukan nggak mengalami kebaikan Tuhan, nggak ada yang terlalu spesial. Karena orang berpikir saya harus bersyukur karena Tuhan sudah tolong saya. Tapi pada pagi hari ini kita akan lihat 3 hal saja, bagaimana sesungguhnya pada waktu kita hidup di dalam satu lingkaran ucapan syukur, pada waktu kita hidup
dengan namanya bersyukur. Kita akan melihat dari tokoh-tokoh Alkitab, bahkan ayat-ayat firman Tuhan, ada 3 hal yang saya mau jabarkan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana kalau kita hidup dalam bersyukur. Yang pertama, kita akan mampu melihat bahwa segala sesuatu itu baik. Kita akan mampu melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, setiap detik dalam kehidupan kita itu baik. Kita lihat dalam kitab Kejadian. Bapak Ibu buka dalam kitab Kejadian. Itu ada peristiwa Yusuf. Bapak Ibu sudah tahu cerita kisah Yusuf? Itu proses hidup Yusuf itu sangat luar biasa. Tetapi tidak ada satu kalimat yang dikatakan, oh Yusuf bersyukur. Tidak perlu diucapkan dengan kata-kata. Tetapi kita lihat proses yang dialami Yusuf. Ayat pasal ke-45, Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45. Sudah ada dapat ayat yang ke-5, 7 dan 8. Kayaknya nanggung 5, 6, 7, 8 enggak apa-apa. Kejadian pasal yang ke-45 ayat 5, 6, 7, 8 saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini satu statement yang luar biasa yang diucapkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu tahu semua kisah Yusuf? Yusuf ini adalah anak kesayangan dari bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya Yakub. Bapaknya Yusuf, Yakub. Anak kesayangan. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara Yusuf ini iri dengan Yusuf. Dan semua sudah tahu kisahnya. Yusuf dibuang kemana? Ke sumur. Yusuf dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, dia dijual ke orang Mesir. Kalau Yusuf nggak bersyukur, dia bisa berontak, dia bisa benci kepada saudara-saudaranya, betul ya? Siapa di sini kalau dibuang, diusir, dijual, terus nggak benci? Secara manusia normal pasti ada kebencian. Oke, mungkin bencinya masih sedikit. Bukan cuma dijual di Mesir, bahkan Yusuf difitnah sama ibu Potifar, istri Potifar, difitnah. Siapa di sini yang difitnah nggak benci orang yang fitnah? Secara manusia pasti bencinya mulai naik kan. Kita lihat dari sisi kemanusiaan dari apa yang dialami Yusuf. Mungkin kebenciannya mulai naik berapa persen. Setelah dia difitnah, apa yang terjadi? Potifar memasukkan dia kemana? Ke penjara. Di penjara. Padahal dari awal Yusuf, kalau kita telusuri, dia bersalah apa enggak? Enggak. Tapi Yusuf tidak ada kadar kebencian kepada saudaranya. Kenapa saya katakan Yusuf masuk kategori orang yang bersyukur? Karena apa? Kalau orang yang tidak bersyukur dengan keadaannya, dia tidak akan mampu melihat apa yang saudara-saudaranya lakukan sebagai satu kebaikan bagi masa depan. Sehingga saya katakan Yusuf seorang yang bersyukur. Kenapa? Karena di ayat yang sudah kita baca barusan di pasal 45, Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, kalian gak usah takut. Kejahatan yang kalian buat kepada saya itu untuk kebaikan kalian juga kok. Wow, pernah Bapak Ibu bertemu dengan orang yang tanda kutip jahat kepada Bapak Ibu saudara, terus Bapak Ibu bilang gini, hai Ibu A, makasih loh ya karena dulu kamu fitnah.
Karena saat ini itu untuk kebaikan kamu gitu kan. Tapi itu nanti kan, bukan sekarang. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi sepanjang menanti kebaikan itu, Yusuf tidak pernah sedikit pun dalam hatinya membenci saudara-saudaranya. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tapi yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, kalian jangan takut. Karena Tuhan sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Artinya apa? Yusuf mampu melihat situasi yang dia alami. Yusuf mampu melihat apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu dilihat dari kacamata Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Orang yang akan mampu bersyukur, dia mampu melihat kondisinya sekarang, sekalipun dalam keadaan terpuruk, sekalipun dalam keadaan mungkin difitnah, sekalipun saat ini tidak ada yang menghargai. Tapi percayalah, kalau kita mampu bersyukur, kita akan melihat bahwa Tuhan sudah merencanakan yang indah, sekalipun sekarang kita harus tanda kutip menderita. Mungkin saat ini Bapak Ibu hidup di dalam dosa. Sekali lagi, Tuhan sangat membenci dosa. Yesus tidak bisa hidup dengan dosa, tetapi Yesus tidak membenci orang yang berdosa yang datang kepada Dia untuk bertobat. Mungkin masa lalu kita masa lalu yang kelam, masa lalu yang penuh dengan dosa, dan orang mulai katakan, "Hei, kamu ini orang berdosa, kamu gak akan ada baik-baiknya sampai dunia kiamat." Mungkin seperti itu. Tetapi kita yang orang berdosa, dosa sebesar apapun yang kita lakukan, pada waktu kita berbalik datang kepada Tuhan, kita tersungkur di hadirat Tuhan seperti pujian tadi. Kita katakan, "Tuhan, saya orang berdosa, tapi saya mau datang kepadamu Tuhan." Disitulah Tuhan akan mengubah masa lalu yang jahat itu menjadi satu kebaikan yang luar biasa. Asalkan kita mau datang tersungkur dan bersyukur buat hidup sekarang. Jangan sudah berdosa terus kita ngomong gini, "Kalau Tuhan, jadi apa saya nanti Tuhan? Ya katanya Tuhan itu baik. Mana saya ini loh masih berdosa terus sampai dengan saat ini, masih diintimidasi dengan dosa-dosa masa lalu." Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan dan katakan, "Tuhan, terima kasih. Saya yang dulu hidup berdosa, tapi sekarang saya bersyukur Tuhan menerima saya apa adanya. Terima kasih Tuhan, walaupun hidup saya hanya seperti ini, walaupun hidup saya di masa lalu kelam, tapi Tuhan mau menerima saya bersyukur." Itu aja yang kita ucapkan. Kita akan melihat ada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan siapkan buat kita semua. Amin. Yang lagi trending saat ini, Bapak Ibu, kalau buka saya juga sering ikuti, Bapak Ibu yang ikuti status saya. Ada seorang hamba Tuhan, khususnya anak-anak muda, baru saya dipanggil Tuhan, artis juga. Beliau namanya Pendeta Radit Oloan. Nanti Bapak Ibu tahu ya. Hari ini dimakamkan hanya karena kena COVID, tapi karena dia ada penyakit bawaan, jadi COVID-nya negatif, kena ke penyakit bawaannya. Dan memang beliau ini dulunya narkoba berat. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi organ dalamnya, saya tidak tahu. Tapi artinya dia datang kepada Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan, dan itu sangat memberkati anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak muda yang dulunya hidupnya jauh daripada Tuhan. Dan banyak statement-statement karena beliau melayani anak muda, jadi banyak yang di Instagram statement-statement yang beliau sampaikan pada waktu semasa hidup beliau. Ada satu statement yang sering muncul, yaitu dia bilang gini, ya dia memang bersyukur dengan keadaannya. Dulu memang dia pecandu, tapi dia bersyukur dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia boleh diselamatkan, Tuhan boleh ampuni segala masa lalunya, dan Tuhan pakai dia. Dan ada satu statement yang dia bilang seperti ini, saya lupa ya jelasnya, cuma dibilang gini, kalau Tuhan ada yang bisa tahu ya, kata-katanya seperti jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma, nah gitu. Pokoknya intinya situ. Mungkin Bapak Ibu yang ngikuti tahu, jangan kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih koma. Artinya orang-orang mungkin vonis kita, hidup lu kayak gini, kamu sakit-sakitan, titik gitu. Tapi kalau Tuhan masih mau kasih koma,
Jadi jangan hiraukan dengan yang titik itu. Kalau Tuhan mau kasih koma, sekalipun kamu sakit-sakitan, sekalipun sampai saat ini kamu nggak sembuh, mungkin seperti itu. Sekalipun dulu kamu hidup dengan masa lalu yang sangat-sangat hitam, koma, kan gitu, koma, tapi Tuhan menyebut engkau, koma, tapi sekalipun kamu sakit-sakitan sampai dengan detik ini sudah minta sembuh-sembuh, nggak sembuh-sembuh, koma, tapi Tuhan berikan kekuatan sampai dengan saat ini. Jadi kalau orang mungkin memvonis kita titik, kamu gak akan sembuh, titik, kita mungkin akan mati pelan-pelan gitu. Tapi kita bersyukur karena Tuhan terima kita apa adanya, karena Tuhan sanggup mengubahkan titik yang dikasih orang menjadi koma sehingga kita menjadi lebih baik. Yusuf pun mengalami itu. Walaupun memang Alkitab tidak mencatat Yusuf mengucap syukur, tetapi dalam kehidupannya dia masuk orang yang hidup dalam bersyukur. Karena apa? Dia tahu apapun yang terjadi dalam kehidupannya bukan titik sampai dia disiksa, dia difitnah, bukan titik sampai situ, tapi koma. Tuhan masih melanjutkan hidupnya untuk bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Sehingga di Kejadian pasal yang ke-50, ayat ini sering saya pakai. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saya lebih lama di awal ini karena kalau yang selanjutnya itu sudah sering disampaikan. Karena ini yang awal ini satu hal yang mendasar yang kadang-kala kita bersyukur tapi pola pikir kita tentang bersyukur itu berbeda dengan kenyataannya. Kejadian 50 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Kalau orang yang mau hidup bersyukur, apapun keadaanmu saat ini, situasi apapun yang engkau hadapi saat ini, katakan terima kasih Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini saya pun masih saat ini belum bisa melakukan banyak hal karena terbatas dengan sakit, terbatas dengan ekonomi, terbatas dengan apapun. Tapi percayalah Tuhan, kalau kita belajar bersyukur, Tuhan akan mengubah itu menjadi suatu kebaikan bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Yang kedua, apa yang akan kita alami, tanda bahwa kita ini hidup dalam bersyukur, bahwa kita akan mampu melihat yang pertama segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan karena Tuhan yang melakukan semuanya. Dan yang kedua, pada waktu kita bersyukur, yang pasti kita akan mengalami yang namanya mujizat. Mujizat apapun. Bapak Ibu tahu, mungkin kita tidak buka ayatnya, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Di situ Yesus dapat 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengucap syukur dan mujizat terjadi. Bukan mujizat terjadi baru kita mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara, tapi di saat kita hidup dalam ucapan syukur. Mungkin hari ini kita nggak lihat mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang spektakuler ya, sesuatu yang bukan biasa-biasa saja. Mungkin saat ini kita makan nasi, oke, itu masih kategori berkat, ya bisa dikategorikan gitu. Tapi itu belum masuk kategori mujizat. Kalau mujizat itu biasa kita nggak makan nasi, tapi tiba-tiba hari ini makan nasi. Nah itu sesuatu yang tidak pernah kita alami, tidak pernah kita pikirkan dan terjadi. Itu namanya mujizat. Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya mulai khawatir dengan keadaan di sekitar mereka. Tetapi Yesus dengan 100% kemanusiaannya, dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu dan dia katakan apa? Dia berdoa dan mengucap syukur. Tiba-tiba langsung banyak? Enggak. Di dalam perjalanan mereka membagi-bagi makanan baru kelihatan. Cukup ternyata, loh cukup. Kan enggak pada waktu Yesus, adakah Bapak Ibu punya tahu ceritanya? Pada waktu Yesus berdoa mengucap syukur, 5 roti langsung jadi 50 bakul? Enggak kan? Enggak langsung, wow banyak sekali, enggak. Tapi dalam proses memecah-mecahkannya, mulai dibagi-bagikan, kok cukup ya? Mungkin di situ tinggal 1 ikan. Ayo ambil 1 ikannya. Mungkin saya membayangkan itu ya. Ambil 1 ikan. Dalam nama Yesus ini cukup gak ya? Cukup gak ya? Kok gak habis-habis? Loh kok cukup? Setelah ditotal semua, malah sisa 11 bakul. Artinya apa?
Mungkin pada waktu kita bersyukur, kita belum melihat mujizat itu. Tapi pasti kita akan melihat akan ada mujizat di saat kita menaikkan syukur. Mungkin ada juga yang pada waktu kita bersyukur saat itu juga langsung terlihat mujizat Tuhan. Tetapi jangan patah semangat, saya sudah bersyukur, tapi mana mujizat? Nggak selamanya mujizat pada waktu amin, terima kasih Tuhan. Sudah ada mujizatnya, wow. Yesus aja pada waktu memberi makan 5.000 orang, pada waktu berdoa mengucap syukur, masih di tangan beliau. Di tangan Yesus masih ada 5 roti dan 2 ikan. Belum berubah, ikannya belum berubah jadi ikan yang besar sekali, banyak sekali, belum berubah. Tetapi ada proses Tuhan sehingga bisa melihat mujizat. Itu dalam bentuk mujizat berkat ekonomi. Mujizat apa lagi? Bapak Ibu, saya nggak akan buka karena ini sudah ayat yang sudah tidak asing lagi. Bapak Ibu ingat yang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus? Apakah Yesus berbuat sesuatu sehingga mereka sembuh? Enggak kan? Yesus cuma bilang, kalian 10 orang pergi kepada tabib. Yesus nggak jamah, nggak doakan, enggak. Karena Yesus tahu tabib bisa dipakai untuk menyembuhkan. Di tengah jalan akhirnya mereka sembuh. Terus apa yang terjadi? 9 orang ini bablas ke tabib apa pulang? Ya pulang lah, kalau sudah sembuh ngapain ke tabib. Tapi yang 1 orang ini, dia nggak pulang, nggak ke tabib, tapi dia balik kepada Yesus. Dia bilang apa? Terima kasih Yesus. Dan ternyata pada waktu dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus, bukan hanya kesembuhan yang dia alami, keselamatan dia alami. Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mana lebih penting, kita sembuh tapi gak diselamatkan, atau kita gak sembuh tapi diselamatkan? Ya penting sembuh diselamatkan kan, gitu. Daripada kita sembuh tapi akhirnya masuk neraka. Tapi orang kusta ini dia berucap syukur, dia gak minta, dia hanya butuh kesembuhan. Tapi pada waktu kita mengucap syukur, mujizat Tuhan bisa kasih lebih dari apa yang saudara minta. Amin. Itu yang namanya mujizat. Pada waktu kita hidup bersyukur, kita hanya minta kesembuhan. Mungkin kita pada waktu kita ekonomi kita kepepet, kita mungkin hanya minta 100.000. Tapi karena kita sering mengucap syukur, hidup bersyukur, Tuhan bisa kasih 500.000. Melebihi apa yang kita minta. Firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan jauh melebihi dari apa yang kita doakan. Amin. Hidup di dalam ucapan syukur, kita akan melihat mujizat Tuhan. Mujizat apa yang Bapak Ibu perlukan sampai saat ini? Mujizat apa yang saat ini saudara-saudara pengen alami di dalam Tuhan? Saudara ingin anggota keluarga diselamatkan? Mulai dari sekarang hidup dalam bersyukur. Bersyukur saudara berada di tengah-tengah keluarga yang mungkin belum mengenal Tuhan. Bersyukur mungkin anggota keluargamu ada yang belum menerima keselamatan. Bersyukur karena ada mujizat di balik ucapan syukur. Amin. Sekarang mungkin belum Bapak Ibu lihat. Sekarang mungkin mereka belum datang kepada Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan akan bisa mengubahkan hati setiap orang. Tuhan akan mampu mengubahkan. Mungkin saudara saat ini mengalami sakit. Beberapa hari yang lalu saya perjamuan kepada lansia-lansia yang benar-benar gak bisa ke gereja karena sakit. Saya bilang, namanya lansia meminta kesembuhan juga, tanda kutip kasarnya percuma. Kalau sudah sembuh terus mau ngapain? Mau naik motor ke mall? Kan sudah lansia, sudah 80. Ya paling kalaupun sembuh paling ya di rumah. Kan gitu, logikanya kan gitu. Kalau yang sehat-sehat butuh sembuh karena buat aktivitas. Tapi kalau sudah yang benar-benar sudah gak, sewaktu-sewaktu sehat pun dia gak ngapa-ngapain. Pas sekarang sakit, kalaupun sembuh mau ngapain? Tetap hanya di rumah saja. Tapi kita bersyukur, mungkin kita gak minta kesembuhan, tapi Tuhan belum berikan kesembuhan. Tapi Tuhan berikan kekuatan, masih bisa berdiri sampai dengan saat ini. Tuhan masih berikan kesempatan untuk masih bisa berdoa bagi keturunannya. Sekalipun mungkin sudah gak bisa sembuh, karena penyakit yang sudah terlalu banyak, sangat mustahil untuk sembuh. Benar, kita menantikan mujizat Tuhan.
Tapi kalau sudah berpuluh-puluh penyakit ada dalam tubuh ini, tapi masih bisa berdoa kepada Tuhan, masih bisa berkata-kata, masih bisa bersaksi kepada anggota keluarga, kepada orang yang mengunjungi, itu merupakan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu belajar untuk bersyukur. Terakhir, kita buka dalam kitab Filipi. Yang pertama tadi, kalau kita bersyukur mungkin hanya biasa-biasa, oh saya bersyukur, happy gitu. Tapi kalau kita belajar bersyukur, kita akan mampu melihat segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita bersyukur, kita akan mampu melihat mujizat Tuhan dalam bentuk apapun yang mungkin bahkan tidak pernah kita harapkan. Dan yang terakhir dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, mungkin kita sering membaca ayat ini hanya ayat 6 saja. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Di sini dikatakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Selesai. Tapi saya mau gabung dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini kalau lihat dari Alkitab Bapak Ibu Saudara, ini seperti ayat terpisah. Gak nyambung, ayat 6 dan ayat 7 gak nyambung, gak ada kalimat penyambung. Nyatakanlah, saya baca bagian akhir aja ya, yang ada ucapan syukurnya ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Titik. Damai sejahtera Allah. Saya mau baca di dalam terjemahan bahasa Jawa. Mohon maaf Bapak Ibu ikut live streaming yang bukan orang Jawa mungkin. Saya baca Filipi. Saya ini latihan pada suami saya, tapi suami saya kurang sip dengan bahasa Jawanya. Saya ingat betul dulu kalau Pak Santoso Bukmun ada di sini, saya sering konsultasi dengan bahasa Jawa. Ya semoga benar ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan di sini kalau bahasa Jawa ya. Saya kecilkan aja ya biar enggak salah, enggak malu-malu amat kalau salah. Ojo podo sumelang nang ing karepmu, ya itulah Bapak Ibu ya. Saya baca yang langsung aja intinya ya. Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun. Nah itu terima kasih kan nyuwun. Lan panyuwun bukan. Lan podo matur kesuwun marang Gusti. Itu ayat 6. Ayat 7 dimulai dengan kalimat mengko. Benar ya mengko. Ada Bapak Ibu yang tahu artinya mengko? Nanti. Berarti kan nyambung dari ayat 6 ke ayat 7. Kalau di Alkitab kita cuma dibilang kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tapi kalau di bahasa Jawa ada kalimat ada kata penghubung. Mengko nanti. Nah, Gusti Allah mesti bakal ngekei ketentraman atimu. Waduh. Saya senang dengan kata ini. Jadi saya baca kalau di bahasa Indonesia biasa kita cuma ambil di ayat 6 di Alkitab kita. Tetapi kalau kita lihat terjemahan yang lain, di situ ada kata penghubung. Kalau di dalam terjemahan Firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Ayat 6 bagian terakhir ya saya baca. Jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Ayat 7, bila saudara melakukan hal-hal ini, hal-hal itu apa? Yaitu berdoa dalam permohonan dan ucapan syukur. Bila saudara melakukan hal-hal ini, ya salah satunya bersyukur, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pada waktu kita hidup dalam bersyukur, tanpa kita sadari, dalam hati ini ada ketentraman, amin. Dalam hati ini ada damai sejahtera. Itu salah satu tolak ukurnya. Saya ini sudah bersyukur apa enggak? Hati saya ini penuh damai sejahtera apa enggak? Jadi kalau dalam Alkitab terjemahan baru mungkin saya akan tambahkan
mungkin nggak boleh tambah kan, tapi pakai bahasa sehari-hari dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka kan tadi kayak mungko itu tadi, nanti damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara butuh damai sejahtera, butuh ketentraman hati, nggak usah jauh-jauh. Saudara hidup bersyukur, Tuhan berikan kedamaian. Saudara butuh sukacita, Tuhan berikan pada waktu kita mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, hal apa, kalau saya kembalikan pertanyaan tadi, hal apa yang kau syukuri sepanjang minggu ini, sebulan ini, bahkan setahun ini, setengah tahun ya, sekarang entar lagi bulan Juni, Juli, setengah tahun ini, sepanjang 2021. Hal apa yang kau syukuri? Mungkin saya kasih PR buat Bapak Ibu, catatlah di rumah, jangan kumpulkan ke saya, taruh di Alkitab, dan saudara tahu, oh ternyata Tuhan kasih keluarga saya seperti ini. Saya bersyukur, wow, saya ternyata waktu awal, ya seperti Pak Pendeta Elia dan keluarga, wow ternyata akhir tahun dan awal tahun harus dapat penyakit yang tak terduga. Tapi bersyukur, Pak Eres dikatakan, beliau punya sakit bawaan yang lumayan bisa memicu untuk lebih parah, tetapi bersyukur sampai dengan saat ini berkhotbah masih dengan suara yang maksimal. Wow, ternyata kemarin saya ulang tahun, nah gitu kan, dikasih sesuatu yang wow gitu. Loh ternyata saya nggak sembuh-sembuh, tetapi masih banyak orang yang minta nasihat dari saya. Itu perlu disyukuri Bapak Ibu Saudara. Karena belajar bersyukur harus belajar. Mungkin Bapak Ibu pulang ke rumah mulai catat sepanjang setengah tahun di 2021 ini sampai bulan kelima ini, hal apa yang saya syukuri. Mungkin bagi anak-anak, saya bersyukur karena punya orang tua, sekalipun mungkin papa saya nggak tinggalkan saya, papa saya nggak peduli, saya punya mama yang luar biasa. Atau saya punya orang tua yang walaupun orang tua kalau saya minta nggak terlalu sering dikasih, tapi mereka sangat menyayangi saya. Catat itu, dan di situ saudara akan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa atas kehidupan kita semua. Bahkan di si penulis itu sering juga saya katakan, beliau katakan bersyukur kalau kita masih punya istri yang cerewet, berarti kita masih punya istri yang normal. Ayo bapak-bapak ketawalah. Kalau bapak-bapak ibu punya istri yang kayaknya semua istri gitu ya. Kalau cerewet sih enggak, setidaknya lebih banyak ngomong daripada suami. Kenapa dikatakan cerewet? Karena lebih banyak gitu. Berarti saudara masih punya istri yang normal gitu katanya. Terus kalau anak-anak komplain, mama masakannya kok nggak enak kayak gini, penulis itu katakan bersyukur karena anak saudara sehat, dia punya indera perasa yang mantap. Kalau dibilang papa makanan ini enak, nggak enak, bagus berarti. Kalau dibilang papa makanan ini enak, enak kok enak, padahal sudah enak di sini. Nah itu berarti bapak-bapak itu nggak punya indera perasa yang normal. Kalau suami-suami bilang itu makanan nggak enak, berarti bersyukur walaupun sakit hati kan. Suami saya bilang makanan saya nggak enak, bersyukur berarti suami anda indera perasanya masih normal, gitu kan. Apapun itu, katanya bersyukur kalau di rumah aduh lihat cucian baju banyak sekali. Bersyukur ternyata stok baju kita banyak. Kalau baju kita sedikit nggak mungkin numpuk, betul ya? Betul logikanya. Kalau numpuk berarti kita masih punya stok yang banyak sehingga jarang dicuci. Tapi kalau cuci pakai berarti stok baju kita sedikit. Jadi hal-hal yang apapun yang kita syukuri. Mungkin istri-istri bilang, tadi kan istri-istri bilang, aduh suami saya sering pulang malam, Pak Pendeta, ya bersyukur masih pulang. Nah kalau dia nggak pulang kan repot. Mau malam semalam apapun, yang penting masih pulang. Jadi banyak hal yang harus kita syukuri. Mungkin anak-anak, kalau tadi kan orang tua ke anak-anak, orang tuamu bawel, repot, bersyukur karena sebawel-bawelnya orang tua. Itu berarti dia menyayangi engkau. Kalau dia nggak sayang sama engkau, nggak akan diprotes. Nggak boleh ini Kesha. Nggak boleh itu Queen. Mereka berdua di sini. Itu karena apa?
Karena orang tua memperhatikan, peduli. Kalau orang tua sudah diem, anak main pisau dibiarin. Setelah kena pisau, kapok gitu kan. Bersyukur anak-anak punya orang tua yang mungkin agak diktator versi anak-anak sekarang kan, orang tua saya diktator gitu. Bersyukur. Jadi banyak hal yang harus kita syukuri daripada kita mengeluh. Puji Tuhan, mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lama, Bapa Engkau sungguh baik. Sambil nyanyikan pujian ini, sambil kita mulai mengingat kembali hal apa yang perlu saya syukuri sepanjang berjalan bersama dengan Yesus. Mungkin selama ini kita katakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Mungkin saat ini Tuhan tanya, baik dari mana? Kita mulai katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, karena saya boleh ada di keluarga yang mungkin bagi orang lain keluarga saya ini keluarga yang menderita, tapi bagi saya bersyukur ada di tengah-tengah keluarga saya. Mari nyanyikan pujian ini sambil kau tutup mata. Pujian ini sudah sangat dihafal, sambil kau merenungkan akan kebaikan Tuhan dan naikkan ucapan syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih-Mu
Tuhan. Kami boleh ada di pekerjaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan buat mama papa kami yang seperti ini Tuhan, yang Kau berikan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan buat mungkin orang-orang yang di sekitar kami yang mungkin membentuk pribadi kami. Ucapkan 5 hal yang Kau syukuri ada dalam hidupmu saat ini. Haleluya. Karena pada waktu Engkau mensyukuri semuanya itu akan menunjukkan bahwa Engkau puas dengan yang Tuhan kerjakan sampai dengan saat ini. Sekalipun mungkin Engkau belum melihat mujizat yang spektakuler itu, tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan akan membawa engkau kepada mujizat demi mujizat dalam hidup. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang kami boleh alami, yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menjawab Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih buat keselamatan jiwa kami yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Tunaikan syukurku buat hari yang Engkau. Thanks Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih buat istri kami, buat suami kami, buat orang tua, buat anak-anak kami, buat adik kakak kami, buat siapapun Tuhan. Dan di sepanjang hidupku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan kami, dan kami percaya sepanjang hidup kami diberkati oleh Engkau. Kami syukuri berkat-berkat yang akan Tuhan berikan sepanjang hidup kami. Walaupun sampai saat ini kami hidup sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya setiap hari Tuhan akan menambah-nambahkan berkat yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman dalam kehidupan kami, supaya bukan hanya sekedar kami naikkan dengan kata-kata kami ucapan syukur kepada Engkau, tapi kami benar-benar dalam kehidupan kami menerapkan hidup yang bersyukur kepada Engkau. Terima kasih, kami percaya jemaat di SJ Amafa akan menjadi jemaat yang semakin kuat, bertumbuh di dalam ucapan syukur kepada Engkau. Engkau memberkati setiap kami semua Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di ruang masing-masing Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami semua. Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati studi kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan, usaha apapun yang kami lakukan, Tuhan pasti buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus.
dan mengucap syukur kepada-Mu. Mari jemaat Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan menjemput setiap saleh-salehnya yang percaya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Puji Tuhan, semua sudah pernah. Doakan supaya ada jiwa-jiwa baru yang boleh bersama-sama dengan kita. Dan juga secara khusus kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Anton, sudah pulang beliau atau? Secara khusus karena beliau membantu kita untuk menyetel bersama dengan timnya, ada Pak Bambang, ada Mas Kris, untuk menyetel semua ini. Bahkan beliau juga meminjamkan alat-alat ini untuk kita bisa ibadah dengan lebih baik. Dan doakan supaya gereja kita menjadi gereja yang semakin maju, bukan dari segi kuantitas segala hal, dan kita semua sementara menuju ke sana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat Pak Anton, biarlah Tuhan juga memberkati segala usaha pekerjaannya, dan juga Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk kegiatan kita minggu ini. Hari Kamis, hari Senin besok ada ibadah komunita, hari Rabu masih tetap ada ibadah doa MPC dan doa pagi tetap berjalan seperti biasa. Dan hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga jam 8 pagi. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk datang kembali pada hari Kamis, untuk datang beribadah bersama-sama, datang ke gereja maupun yang bisa mengikuti dari rumah masing-masing, tetap jam 8 pagi. Dan untuk himbauan, mungkin biasanya kita ada parkir di depan. Untuk hari Kamis, Bapak Ibu yang membawa sepeda motor atau apa bisa langsung sampai ke belakang, karena kita juga menghormati saudara-saudara kita yang mungkin mereka saat itu sudah mau selesai dengan sholat mereka di sini. Jadi biasanya kalau sholat di sini parkirnya sampai di sini, walaupun memang mungkin akan bersamaan mereka pulang kita masuk, tetapi lebih baik supaya tidak macet di depan. Bapak Ibu yang biasa parkir di luar mungkin bisa parkir di belakang sini, bisa masuk karena masih bisa luas untuk masuk parkir sepeda motor. Sama-sama kita menghormati sesama kita untuk beribadah. Dan mungkin Bapak Ibu yang akan mudik, jangan mudik. Tetap, kalaupun memang harus mudik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Dan pada hari Jumat harusnya kita ada doa, mulai awal doa Dasadina 10 hari pencurahan Roh Kudus, tetapi karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri juga, jadi kami akan mulai ibadah doa Dasadina Jumat 1. Bapak Ibu berdoa di rumah masing-masing, tetap doa puasa. Dan kita akan mengadakan doa puasa. Bapak Ibu mau doa puasa dari hari pertama nggak apa-apa, hari Jumat 1 nggak apa-apa, tapi kita akan adakan doa puasa ibadah pencurahan Roh Kudus mulai pada hari Selasa depan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang bisa datang ke gereja, sama seperti ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Di sini hadir bisa 100 orang. Jadi diharapkan 100 orang ini bisa hadir bersama-sama setiap malam mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu untuk bergabung bersama-sama doa Dasadina di tempat ini jam 6:30 malam. Jadi Bapak Ibu yang bisa datang ke tempat ini, mari bergabung bersama-sama. Sama seperti ibadah seperti ini. Dan Bapak Ibu yang memang benar-benar tidak bisa datang, bisa mengikuti lewat Zoom saja ya Pak, lewat Zoom ya. Nanti pengumuman selanjutnya akan disampaikan pada hari Minggu. Yang pasti hari Kamis ibadah raya jam 8, dan untuk ibadah Komuda dan ibadah KKA minggu ini ya, KKA yang seberapa yang bisa, yang mungkin tidak berkunjung ke saudara-saudara KKA tetap, tapi hari Sabtu ibadah Komuda akan ditiadakan sampai 2 minggu ke depan. Ya, itu saja pengumumannya. Kalau ada pengumuman tambahan nanti akan kami sampaikan di grup info Mafa. Tuhan Yesus memberkati.